Modern monetary theory ya. Modern monetary theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Oke. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini. Nah, dipinjemin. Nah, itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Oke. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayaknya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu. Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini, Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephanie Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah pada Partai Demokrat, kan ada Republik ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders. Karena dia punya calon orang penasihat keuangannya adalah Stephanie Kelton, itu teman itu ya. Dialah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos. Bayangin, defisit neraca perdagangan itu mitos. Inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89 ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran, atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbi cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Luar negerinya yuan pakai dolar, bener-bener. Itu yang mereka bangun. Toto 2008, China udah segitu gede, gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 triliun miliar meter kubik. Itu kalau dikalikan 1 juta, itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project, nggak mungkin ada. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu tuh keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau impor sesuatu hanya untuk taruh uang di luar negeri, 10 tahun flight capital, penjara. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih mesti ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi saya dengar juga ya soal 0% itu negara-negara maju ada yang menerapkan itu ya? Ada yang minus. Maksudnya masukin uang ke bank. Bukannya dapat bunga tapi bayar. Di Israel begitu, di Jepang begitu. Namanya negative interest. Udah biasa kok itu negative interest. Jangankan 0, negatif. Jadi disinsentif orang mau taruh duit, menikmati hidup gitu ya. Di Jepang kalau nggak digituin, digituin aja orang masih naruh kok karena kuat nabungnya. Karena itu di Jepang kan deflasi bukan inflasi kan. Dia pengen inflasi, Jepang tuh pengen inflasi.
Karena duitnya muter kan kalau inflasi, kalau deflasi duitnya diam. Nah, itu dikasih, bayangin kalau naruh duit harus bayar, ya ekonomi keluar kan akhirnya 1 triliun duitmu. Itu jadi pabrik, jadi gedung, jadi tanah, jadi semua jadi bisnis bergerak, jadi gairah. Ini yang harus kita stimulus gitu. Nah, saya lihat kebijakan bilang soal juga ya, pernah dibilang Ihsanuddin Nursi soal tiba-tiba dia mengaitkannya dengan ekonomi syariah yang anti bunga dan lain sebagainya. Mungkin jangan korelasinya bisa ke sana juga. Nggak tahu siapa yang duluan nih ngomong. Gitu ya. Tapi jelas MMT adalah begitu. Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito. Terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Jadi produksi basisnya, bukan untuk spending gitu ya. Jadi bukan kita kapitalisme semu. Kalau dulu kan ersat kapitalisme dibilang. Kita komprador aja kita, cuman jual barang doang, kemudian kita produksinya kita naikin gitu kan. Nah, tadi memanfaatkan selat, terus membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi uang beredarnya di mana? Di kawasan ekonomi khususnya kayak gitu, seperti itulah.